Ya, kita mulai ya. Kita lanjutkan tentang sejarah dan perkembangan akupuntur. Apa-apa nih beramai-ramai. Sejarah akupuntur dimulai kita mempelajari atau kita mengenal masa purba di daratan Tiongkok 2000 tahun sebelum Masehi. Itu kita berpola pandang pada kegiatan manusia purba. Manusia purba ini kan hidupnya di apa itu nomaden ya, yaitu di gua-gua, yang merasakan adanya apa kedinginan, adanya daerah yang lembab. Itu masih sederhana, hidupnya masih berpindah-pindah tempat. Nah, itu masuk manusia purba. Nah, di daratan Tiongkok ini mereka manusia purba ini sudah lebih maju ya, sudah lebih maju dari manusia purba yang lainnya. Karena apa? Ternyata di sejarah pengobatan itu di Tiongkok itu memang kenyataannya lebih maju. Sudah mulai apa mengenal pola pikir gitu ya, manusia purba. Itu mereka berpikir ketika badannya tidak enak, dia menemukan bahwa makanan tertentu bisa untuk obat. Mereka menemukan api selain untuk memudahkan makanan, karena ketika dia makan makanan yang mentah, badannya merasa tidak nyaman atau mungkin susah untuk mengunyah. Nah, itu mereka sudah berpikir bahwa api selain untuk memudahkan makanan bisa dicerna, bisa juga untuk menghangatkan dari hawa dingin sebagai penerangan dan mengusir lembab, karena mereka hidupnya itu di gua-gua yang dikelilingi oleh pohon-pohonan. Nah, ini nantinya menjadi dasar pemahaman tentang penyakit ya, mengusir lembab, karena memang banyak sampai sekarang pun masalah lembab ini kadang-kadang tidak disadari. Dan ini sangat penting ya, karena patogen lembab ini kadang-kadang kita tidak merasa dan kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya sangat menonjol ya untuk memberi suatu diagnosis gitu. Dasar pemikiran pengobatan mereka berpikir penghangatan pada tubuh meredakan keluhan, ya adanya panas itu bisa meredakan keluhan. Serpihan tulang, serpihan tulang ditujukan daerah tertentu bisa juga mengurangi keluhan penyakit. Nyeri merupakan dasar dari penyicil atau akupuntur. Jadi akupuntur di sini kenapa kita mempelajari tentang akupuntur, karena akupuntur ini merupakan fungsi ya. Sama kalau kita belajar Trina itu juga termasuk fungsi. Jadi ini ilmu akupuntur sama ilmu Trina itu merupakan terapinya. Makanya kita mempelajari juga akupuntur. Di dalam Trina nanti kita juga akan menggunakan titik-titik akupuntur. Itu penting ya ini. Ini orang purba pada zaman dahulu sudah bisa mengatasi keluhan. Nah, biasanya mereka pertamanya itu dengan ritual-ritual. Nah, di dalam ritual itu biasanya yang julukan mereka yang bisa mengobati itu dijuluki Wu atau dukun. Nah, pada zaman purba itu ada yang namanya 2 orang dukun yang namanya Huanti dan Yangti atau Senong. Mereka ini kakak beradik. Ini dulunya dengan pengobatannya itu dengan spiritual. Keduanya
dianggap perintis akupunktur. Dan dalam 2 buku kitab klasik, mereka sebagai ditokohkan di dalam kitab kuno, kitab klasik. Jadi di sini adalah TCM klasik ya. Nah ini si Huangti dan Yangti itu menjadi tokoh dalam kitabnya Huangti Netting dan Senong Pencau Jing. Nah, ini diperkirakan 2 tokoh ini hidup 2500 sampai 2700 sebelum Masehi. Nama 2 tokoh ini hanya dipinjam sebagai perintis akupunktur. Ya, jadi ini ada seorang yang tidak diketahui namanya itu merangkum menulis kitab tentang pengobatan tradisional China, dan penulisnya itu menokohkan Huangti dan Yangti. Jadi seperti itu. Jadi bukan yang maksudnya yang pengawal yang maksudnya yang di dalam kitab ini Huangti dan Yangti ini bukan penemu akupunktur ya, bukan penemu. Dia hanya karena dia itu awalnya menjadi seorang terapis atau seorang yang bisa mengobati, berpola pikir tentang pengobatan. Nah itu dipinjam oleh seseorang yang menulis tentang 2 kitab ini. Namanya namanya kitabnya Huangti. Dia pinjam pakai Huangti. Huangti Netting, dan Senong ini Yangti ya, atau Senong ya. Senong Pencau Jing. Itu seperti itu. Jadi bukan dalam sejarahnya penemunya akupunktur itu bukan Yangti, tapi hanya yang merangkum. Ini hanya sebagai simbol saja, dan ini dipakai dalam kitab klasik tertua dan sampai sekarang dipakai sebagai patokan. Seperti itu. Jadi orang yang belajar akupunktur itu harus ngerti, ini penting, harus ngerti banget tentang apa sih akupunktur, siapa yang menemukan tentang akupunktur itu ada apa. Jadi intinya Senong itu hanya sebagai orang yang ditokohkan sama Huangti, dan ada penulisnya. Nah penulisnya ini tidak pernah diketahui siapa. Dan akupunktur sifatnya berkembang, holistik, terus berkembang terus. Jadi dari zaman ke zaman itu berkembang. Jadi penulis tidak diketahui, tahun tersebut tidak jelas, diperkirakan banyak yang menulis. Jadi ada beberapa penulis ya, jadi ada beberapa aliran. Hanya disebutkan pada zamannya siapa, bahkan zamannya Cangkuk, zamannya Binhan, zamannya Hanbara. Nah ini kan zaman-zaman Kekaisaran. Nah, dulu-dulunya akupunktur itu memakai batu, batunya berbentuk tadi, kemudian diluruskan. Nah, itu dibikin seperti jarum dalam ini. Di Inggris disebut sebagai stone needle, jadi belum pasti logam. Perkembangan selanjutnya berkembang, akhirnya ditemukan logam. Nah, bukunya tadi yang dalam buku akupunktur tadi isinya mencakup uraian yin yang, maaf ya ini Lusing ya, Lusing 5 pergerakan yin yang, Wusing. Nah ini yin yang Wusing ini adalah hal yang paling penting dalam diagnosa. Jadi
di sini kita memahami yin yang itu bukan hanya perbedaan, tetapi yang terpenting itu yang secara holistik, yaitu tentang organ cangkru. Nah, ini kadang-kadang dilewatkan. Sebenarnya yang paling penting, karena yin yang kalau semua orang mungkin sudah banyak yang tahu ya. Oh, gelap, terang, panas, dingin. Nah, itu kan seperti. Tapi yang dimaksud untuk sampai memasuki ke teori Wusing ini cenderung berpatokan pada yin yang organ cangkru. Nah, itu nanti di sini akan dipelajari menyeluruh ya yin yang itu seperti apa. Makanya saya bilang untuk teori yin yang dan Qi itu terpenting. Nah, ini buku ini klik nanti ya materi selanjutnya. Nah, isinya itu mencakup bulan yin yang, musim, jenis nadi. Nah, ini nanti nadi ini juga penting bagaimana cara mengenal nadi bagi pemula. Jadi jenis nadinya apa, letaknya di mana. Nah, nanti di sini yang ini juga penting. Ini fenomena organ tangku, meridian, ini patogenesis atau perjalanan penyakit, penyebab penyakit dari luar, dari dalam, dan lain sebagainya ya. Terapi pemeliharaan kesehatan, olah Qi. Olah Qi ini kita mengolah material dasar, materi dasar manusia. Kalau untuk cenciu kita nggak pelajari ya. Cenciunya kita ganti dengan cucen ya. Sekarang kita ganti cucen, nggak usah pakai telinga ya. Nanti telinganya kita abukan. Kita pakai tai chi, putaran apa ya itu? Putaran chi, cucen itu kan itu ya. Pakai alu cucen. Nah, dari pengobatan berpadu dengan konsep Tao. Jadi di daratan Cina TCM ini teorinya itu falsafah Taoisme. Ya. Taoisme lebih cenderung ke ke alam. Kecenderungannya itu ke alam. Jadi selalu jenis pengobatannya itu selalu dihubungkan dengan alam secara holistik. Holistiknya yaitu alam sebagai makrokosmos dan manusianya itu sebagai mikrokosmos. Nah, ini penting. Pentingnya di mana kita waktu mau melakukan teknik penentuan diagnosa. Di alam biasanya atau suasana alam atau kondisi alam, nah ini akan menentukan perjalanan penyakit. Ini kita bernama lengkap Wanti Pak I Mencing. Jadi ini terdapat di sini ada 81 kuesioner ya. Pertanyaan yang nantinya mengerucut menjadi atau tanya jawab tadi sebagai dasar untuk anamnesa. Jadi Twina ini juga tidak hanya kita belajar bahwa Twina itu tekniknya, tetapi di sini juga harus paham tentang tentang teori TCM. Nah, ini seperti itu. Di sini buku ini disusun oleh Kim Yoran, berisi total 4 tanya jawab, isinya tentang diagnose nadi. Jadi nanti kan di situ ada, kalau ini kan ada 4 dasar diagnosa. Jadi isinya tentang nadi, meridian, organ cangkru, yin yang, patogenesis,
Yingwei. Tapi kalau Yingwei ini kita nanti ini soalnya mau masuk ke Chong. Dan ini kayaknya tidak masuk ya ke ini ya terlalu dalam. Yingwei ada apa? Chong, Yangwei, Yingwei. Jadi biasanya ini organ apa meridian meridian khusus ya, meridian khusus. Ini biasanya materi ini masuk ke expand karena ini agak termasuk titik-titik extraordinary ya. Tapi ini masuk di Wusing ya. Minggu ini masuk ke teori Wusing dan tentu yang merupakan ini ya bukunya yang tentang isinya Huangti Netting. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa sudah paham? Anggap sudah paham ya. Di sini kita mengenalkan. Belum paham, Bu. Oh, belum paham. Ya, belum pahamnya gimana? Bu, suaranya itu nggak jelas gitu loh, Bu. Oh, Nggak tahu ini suaranya gimana ya. Oh, kenapa bisa nggak jelas? Yang lain juga nggak jelas. Jelas nggak? Ada suara Bu Sri, cuman suaranya prank gitu kayak gimana gitu loh, Bu. Halo kan? Halo, ya coba ya kita. Kayak menggema gitu loh, Bu. Ya apa sih? Anu ya, apa itu? Ngeko ya. Coba tak? Hah? Halo. Suara. Coba pakai headset. Ini. Coba. Halo, bagaimana? Dengar nggak? Masih ngeko nggak? Dengar. Cuman suaranya gimana ya? Halo, Pak Halo, Sigit. ya Halo, ya. yang lainnya gimana sih? Laptopnya kemarin nggak tahu saya. Masih itu nggak caranya? Masih ya? Kita rekodnya di udah stop dulu. Ya.